Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Renungan pada kebaktian keluarga pada malam hari ini, pada tanggal 7 April 2021, sesuai dengan khotbah pertanyaan hari ini, tertulis dalam Amsal pasal 17 ayat 17 sampai 20. Demikian firman Tuhan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Walter Winchell, seorang wartawan dan juga komentator radio kenamaan Amerika, berpendapat tentang arti seorang sahabat. Sahabat adalah seorang yang menghampiri Anda, menemani Anda di saat orang lain meninggalkan Anda. Artinya, seorang sahabat yang sejati itu bukan hadir di kala senang saja, melainkan juga saat susah. Alkitab lebih jelas menyatakan bahwa seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kualitas seorang sahabat akan teruji saat sahabatnya sedang berada di bawah atau jatuh. Karena didasari oleh kasih yang tulus, seorang sahabat akan tetap berada di sisi sahabatnya di segala keadaan dan mau menerima keberadaannya secara utuh apa adanya. Selain itu, sahabat adalah orang yang tidak hanya sekedar menyenangkan hati sahabatnya semata, tetapi juga mau menegur dan ditegur, mau mengoreksi dan dikoreksi, yang kesemuanya itu demi kebaikan bersama. Tidak seperti Yudas, meski secara kasat mata mencium Yesus, namun sesungguhnya ia menikam dari belakang dan mengkhianati dia. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Amsal 27 ayat 6. Sikap yang ditunjukkan Yudas adalah bentuk persahabatan yang palsu, penuh kepura-puraan karena ada motivasi yang terselubung. Kasih yang tulus itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. 1 Korintus 13 ayat 5. Sahabat yang sejati juga akan menjaga komitmennya untuk tidak membuka rahasia pribadi sahabatnya ke orang lain demi kepentingan diri sendiri. Kasih itu, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 7. Persahabatan tidak terjadi bila hanya seorang diri. Persahabatan bisa terjadi jika kita berinteraksi dengan orang lain. Kita butuh seorang sahabat karena kita adalah makhluk sosial. Amsal 17 ayat 17 sampai 20 menunjukkan ciri-ciri sahabat sejati, yaitu yang pertama, menaruh kasih setiap waktu. Proses waktu, kesalahpahaman, kekecewaan, kemarahan, kekurangan, dan kerikil-kerikil lain tidak akan membuat seorang sahabat sejati kehilangan kasihnya, tetapi justru semakin memurnikan dan memperhalus kualitas kasihnya. Sahabat sejati tidak akan menutup mata terhadap kesalahan kita
atau memuji-muji kita secara berlebihan, tetapi mereka akan menegur ketika kita berbuat salah dan menasihati kita dengan tulus hati. Kita butuh seseorang yang bisa mengoreksi kita, yang mengingatkan kita ketika kita melakukan kesalahan. Bukan saja sahabat yang senang ketika kita senang, tetapi juga sahabat yang menegur kita ketika kita berbuat kesalahan. Yang kedua, sahabat sejati akan menjadi saudara dalam kesukaran, untuk setia dan senang bersama-sama ketika semuanya baik-baik adalah biasa. Tetapi ketika kita sedang mengalami kesukaran, siapa yang masih peduli dan ada bersama kita? Itulah seorang sahabat sejati, seperti seorang saudara yang tidak bisa dipisahkan oleh situasi apapun dan bisa menerima keadaan kita apa adanya, serta selalu siap memberikan dukungan kepada kita. Bahkan seringkali seorang sahabat menjadi lebih karib daripada seorang saudara, karena seorang sahabat adalah orang yang menambah sukacita kita dan membagi kesedihan kita. Yang ketiga, persahabatan tidak berarti menyenangkan semua orang. Menjadi sahabat yang baik tidak berarti kita bisa menyenangkan semua orang. Kenyataannya, tidak semua orang ingin menjadi sahabat kita, dan kita juga tidak selalu ingin bersahabat dengan semua orang. Kita tidak bisa membeli seorang sahabat sejati. Yesus Kristus memberikan teladan persahabatan sejati melalui pengorbanan dirinya. Inilah bukti nyata Allah yang berinisiatif mau bersahabat dengan manusia. Ini pula dasar yang kuat persahabatan antara sesama orang percaya, yakni Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit buat kita. Yesus Kristus mau menjadi sahabat Anda dan saya. Maukah Anda menerima jenis persahabatan ini? Bila ya, maka kita harus masuk dalam dimensi persahabatan yang berbeda dengan cara pandang dunia. Jenis persahabatan ini bukan angan-angan, bukan pula cari untung, tetapi persahabatan yang ditindaklanjuti dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bila kita mau bersahabat dengan Allah, maka kita harus menaruh sikap respek, sikap hormat kepadanya. Respek itu diwujudkan secara nyata seperti yang Tuhan Yesus mau. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita pada malam hari ini. Amin. Shalom.